Seorang wanita pekerja panti jompo di Bogor disekap dan dihukum squat jam hingga ratusan kali. Sementara terlilit utang pinjol, seorang pria nekat merampok sebuah minimarket dan melukai kasir saat beraksi. Sini, Dek, sini. Ntar diam dulu, sini. Sini nih. Kamu kenapa pincang, Dek? Kenapa pincang? Sini. Yang Ada nona, sini. Sini, ini kakak kamu, sini. Ini kakak kamu. Tenang. Ke sini. Kerabat dan keluarga salah satu pekerja mendatangi sebuah panti jompo atau panti ureda di Bogor, Jawa Barat. Mereka meminta dibebaskannya seorang pekerja wanita bernama Marta, usai diduga disekap selama 2 hari di sebuah ruangan oleh pemilik panti. Diduga dianiaya, mata korban bengkak. Korban juga dijatuhi hukuman squat jam ratusan kali hingga kakinya kesakitan. Korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan melaporkan insiden yang dialaminya ini ke polisi. Polisi kini telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Habis itu malamnya kami disuruh squat jam 300 kali. Terus squat jam 300 kali, tangan dikupin, terus squat jam 300 kali. Saya sama teman saya nyari bunda, tapi teman saya sudah pulang. Sementara itu, usai kasus penyekapan yang dialami rekannya, 5 pekerja panti jompo tersebut minta dipulangkan. Meski tidak mengalami kejadian serupa, mereka mengaku trauma atas kejadian yang menimpa rekan mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pelaku dihakimi masa usai melakukan aksi nekatnya dengan merampok sebuah minimarket di kawasan Pundak Payung, Banyumanik, Semarang. Pelaku warga Kota Malang yang bekerja sebagai pedagang kaki lima martabak ini nekat merampok karena utang pinjol. Pelaku mengambil uang Rp1.050.000. Pelaku beraksi nekat melukai seorang kasir wanita. Korban harus mendapat 9 jahitan karena luka sayatnya di jari kiri di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2. Namun pelaku mencoba melawan, mengundang perhatian warga. Awalnya pelaku datang seperti pengunjung yang hendak berbelanja, namun kemudian melukai kasir. Terus aku kedengeran kepala toko saya itu teriak-teriak, minta tolong. Terus saya keluar, kepala toko itu tangannya udah berdarah semua. Ternyata diapain ini? Ternyata itu pelaku itu ngambil uang di area kasiran sambil bawa pisau. Polisi mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawa ke kantor polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ingin kembali bersama istrinya, mantan menantu menembak mantan mertua di Mojokerto, Jawa Timur. Korban mengalami luka di dada akibat ditembak senapan angin. Pelaku penembakan mertua wanita warga Desa Wonodadi, Kutorejo, Mojokerto ditangkap polisi saat bersembunyi di rumahnya. Pelaku ditembak kakinya karena melakukan perlawanan pada polisi. Sebelumnya pelaku menembak korban saat melintas dan mengenai dada sebelah kiri. Pelaku menembak korban dengan senapan angin karena ingin kembali kepada mantan istrinya. Intinya pelaku ingin bersama kembali dengan mantan istrinya, namun korban selalu mengusir, kemudian menutup pintu rumahnya sehingga pelaku merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, akhirnya emosional. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SMP yang tewas di Grobogan, Jawa Tengah diduga sempat berkelahi sebanyak 2 kali. Ia tidak terima dirundung teman-temannya. Jenazah Angga Bagus Perwira, siswa kelas 7 SMP Negeri di Grobogan, Jawa Tengah yang sempat diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dipulangkan ke rumah duka. Berdasarkan keterangan teman sekolahnya, sebelum tewas korban sempat berkelahi sebanyak 2 kali di sekolah. Pemicu perkelahian pertama kali adalah korban tidak terima alami perundungan oleh temannya.
Pelaku sempat memukul kepala korban dan korban membalas dengan menendang pelaku. Perkelahian kedua antara Angga dengan teman lainnya terjadi ketika salah satu teman memprovokasi korban untuk mau berkelahi dengan pelaku lainnya. Pada perkelahian kedua, korban sempat jatuh terpleset pingsan yang kemudian kejang-kejang hingga nyawanya tak tertolong. Berdasarkan keterangan keluarga korban seusai diotopsi, korban ditemukan alami luka benturan di samping kanan dan kiri kepala. Korban juga alami patah tulang tengkuk. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi, diantaranya guru dan siswa. Pemirsa, bocah perempuan berusia 11 tahun tewas dan 1 warga terluka dalam kebakaran sebuah rumah berlantai 2 di Pancoran, Jakarta. Sementara seorang wanita dan bayinya tewas usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum di Kalideres, Jakarta Barat. Rumah berlantai 2 hangus terbakar di kawasan padat penduduk di Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini seorang bocah perempuan berusia 11 tahun tewas, 1 korban lainnya terluka. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban tewas yang berada di lantai 2 rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Tadi korban yang kebakar menerobos api gitu Pak. Kalau ketimbulannya setelah itu baru ada ledakan, setelah api membesar ada ledakan. Ada ledakan dari dalam rumah? Jadi ini dugaan sementara apa Pak? Mungkin arus listrik. Api padam setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 47 personil ke lokasi kebakaran. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur, sementara korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati News melaporkan. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola terminal bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah. Keluar dari WC ini lukanya, bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.